Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Madani. Apa kabarnya di hari puasa yang kesekian? Apakah sudah ada yang batal atau belum ya? Insya Allah nggak batal ya. Kita pasti selalu kuat dan seperti Ustadz Arif di sini yang selalu kuat dan sigap ya dalam menghimpun keinginan seluruh baik sivitas, orang tua siswa maupun siswa sekalipun di salah satu lembaga sosial ICM atas nama ICM Amanah. Sahabat Madani pada tahu? Nah, nanti hari ini mungkin kita tidak akan fokus ke ICM Amanah, tapi di sini kita sudah mengundang Ustadz Arif karena kan kalau kita lihat dari background waktunya nih Ustadz, ini adalah insya Allah bulan terbaik begitu ya. Bulan terbaik untuk melakukan kebaikan, salah satunya mungkin ya berbagi ke sesama begitu kan. Nah, insya Allah diganjar dengan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi yang menjadi hal yang menarik di sini adalah ketika kita bicara soal zakat. Mungkin tadi sebelum kita syuting saya sempat ngobrol-ngobrol juga sama Ustadz Arif. Ternyata fenomenanya di luar sana banyak orang-orang yang belum begitu paham terkait zakat begitu ya. Mungkin sebelum nanti kita masuk ke pembahasan lebih lanjutnya, mungkin boleh dibantu Ustadz. Apa sih sebenarnya zakat itu? Baik, terima kasih Pak Bagja. Sahabat Madani semuanya, bahwasannya zakat fitrah itu maknanya sangat mendalam sekali Pak Bagja. Jadi zakat fitrah ini bukan hanya menjadi kewajiban semata untuk umat muslim. Akan tetapi zakat fitrah ini adalah sebagai penyempurna ibadah puasa kita. Jadi ketika orang membayar zakat fitrah, udah pasti dia mensucikan dirinya seperti itu. Kenapa? Karena kita sekarang berada di bulan yang suci. Pastinya kita menginginkan meningkatkan ibadah kita ya. Pastinya juga kita menginginkan menambah ketakwaan kita. Tapi pastinya kita selaku manusia ada saja ketika walaupun beribadah puasa gitu ya. Beribadah puasa ini pastinya kita ada melakukan kesalahan baik dari perkataan atau perbuatan. Baik disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, ketika kita melakukan kesalahan ini, penyempurnanya apa? Yaitu zakat fitrah ini sendiri. Karena dalam hadis pun kan jelas gitu kan, bahwasannya zakatul fitri tuhrotan lisoimi minal lagwi warofas. Bahwasannya zakat fitrah itu diwajibkannya zakat fitrah ini itu untuk mensucikan bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia, dari perkataan yang sia-sia seperti itu, dari perbuatan yang tidak baik. Nah itu. Di samping itu juga ketika kita berzakat fitrah, itu sejatinya kita sudah melihat lingkungan sekitar yang tidak mampu, yang kita bisa peduli sesama seperti itu. Oke, berarti ini menarik nih. Jadi kalau misalnya kita bicara soal zakat yang memang sudah diwajibkan begitu. Apakah dengan kewajiban itu berarti berlaku serta-merta seperti itu saja atau ada syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan mengeluarkan zakat itu? Betul Pak Bagja. Bahwasannya jadi zakat fitrah ini kan kalau kita selaku umat muslim udah jelas adalah kita wajib. Maka dari itu syarat-syaratnya yang pertama adalah kita harus menjadi seorang muslim terlebih dahulu. Ketika udah menjadi muslim baik wanita atau laki-laki, baik yang dewasa ataupun yang anak kecil, itu sudah menjadi wajib untuk membayar zakat fitrah. Yang selanjutnya adalah mampu. Nah, ketika orang sudah mampu dan ada kelebihan makanan, dia harus mengeluarkan zakat fitrah. Nah, mampunya ini ada klasifikasi tertentunya kan? Nah itu, gimana? Ada kelebihan. Yang penting dia bukan termasuk dari 8 asnaf yang yang mustahik zakat. Mustahik zakat itu seperti fakir miskin gitu kan. Terus gorim, pokoknya yang 8 itu Pak Bagja, seperti itu. Nah, kalau kita tidak termasuk kepada 8 asnaf tersebut, kita wajib. Dan dengan catatan tadi kita sudah bisa mampu memenuhi kebutuhan pokok kita sendiri dulu, baru ada pengeluarannya. Nah, kalau untuk zakat fitrah sendiri mungkin ada juga yang baru belajar nih.
besarannya seperti apa Ustaz? Nah, besarannya itu kan 1 sok ya. 1 sok itu sebetulnya kalau dalam aturan undang-undang, kalau aturan undang-undang itu 3,5 liter kilogram 3,5 liter beras atau 2,5 kilogram beras seperti itu. Jadi tidak banyak sebetulnya. Jadi orang dan ini harus dikerjakan sendiri-sendiri. Jangan sampai saya satu keluarga ya Ustadz, saya bayar 50.000, tidak. Karena zakat fitrah ini adalah fardu ain. Fardu ain itu harus dikerjakan oleh diri sendiri. Berarti berbeda konsepnya dengan kurban yang misalnya sapi itu bisa untuk misalnya 7 kepala begitu. Ya, beda konsep ya. Konsepnya beda, berbeda. Jadi memang harus per orang dan memang tadi syaratnya sudah mampu. Betul. Jadi kalau misalnya dia mau melebihkan dari nilai yang sudah ditetapkan tadi, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Kalau dilebihkan, sebetulnya kita harus hitung dulu 2,5 kilogramnya. Ini yang menjadi kewajiban. Kalau ada lebihnya itu menjadi sedekah nantinya. Betul. Jadi kewajiban zakatnya. Beda lagi ketika zakat mal. Kalau zakat mal atau zakat profesi atau perdagangan atau peternakan, nah itu baru ada hitungan-hitungan yang lainnya lagi itu Pak Bagja. Mungkin ini panjang pembahasannya, mungkin di lain waktu ya. Tenang, nanti kita akan ada sesi selanjutnya. Siap Pak Bagja. Kita akan bikinkan khusus untuk ICM Amanah. Nah, kalau misalnya berbicara tadi sudah kewajibannya seperti itu, kemudian tata caranya seperti apa, kira-kira hikmah apa sih Ustadz yang bisa kita dapatkan dari ibadah yang memang spesial nih, satu ini udah diwajibkan, begitu diwajibkannya di bulan yang mulia, pasti ada hikmah yang luar biasa yang kita bisa tarik. Kira-kira apa sih Ustaz? Jadi hikmahnya betul sekali Pak Bagja. Bahwasanya hikmah bagi orang yang membayar zakat nih, pastinya dia akan merasa rasa syukur ke hadirat Allah itu akan terus meningkat gitu. Terus keimanan, ketakwaan dia akan makin meningkat. Tumbuh rasa syukur ke Allah. Dan yang pastinya adalah dia akan menambah keberkahan kepada hartanya. Seperti itu. Jadi, itu untuk yang membayarnya. Nah kalau misalkan yang menerima bagi mustahiknya, itu pastinya orang yang menerima zakat fitrah itu akan membantu dong perekonomiannya. Dan yang pastinya lagi yang diwajibkan oleh Rasul itu, orang yang kenapa zakat fitrah itu diwajibkan, karena untuk membantu dan tidak ada yang kelaparan ketika di hari raya Idul Fitri. Berarti sejarahnya seperti itu. Ada sejarahnya nggak sih? Gimana coba boleh Nah itu, jadi waktu zaman Rasulullah itu kan ada yang tidak bisa ikut Idul Fitri atau tidak bisa merayakan Idul Fitri dengan kebahagiaan karena tidak mempunyai makanan lah seperti itu. Maka dari itulah kenapa zakat fitrah itu diwajibkan, dan diwajibkannya itu kan di 2 Hijriyah di zamannya Rasul seperti itu. Mulai dari dari situ 2 Hijriyah akhirnya diwajibkanlah kenapa kita harus berzakat fitrah. Karena biar ketika Idul Fitri semua umat muslim merayakan dengan kebahagiaan dan tidak ada yang kelaparan seperti itu. Memang tujuannya seperti itu, saling berbagi bersama gitu lah ya. Betul. Nah, ini kan mungkin ya bisa dikatakan ya kalau zakat di bulan puasa mungkin akan ada peningkatan yang signifikan selain diwajibkan, dan memang mungkin kita sedang termotivasi begitu. Karena setuju nggak sih yang namanya iman biasanya naik turun gitu kan. Jadi insya Allah sih bulan Ramadan ini lagi naik-naiknya nih gitu. Nah yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika nanti kita selesai dari bulan Ramadan, kita masuk ke Syawal dan bulan-bulan selanjutnya, gimana sih caranya kita bisa menjaga semangat ini? Semangat kan kalau sekarang mungkin ketika puasa kita ngelihat lagi jalan misalnya ini waktunya dekat-dekat buka puasa, ada orang yang masih kesulitan nih, pasti kita otomatis kayak Pak nih silahkan begitu, atau bahkan ada takjil on the road seperti yang memang anak-anak kita juga kerjakan begitu ya. Nah gimana sih kalau ini karena terkondisi dan kebetulan lingkungan sekitar juga mendukung begitu ya. Kalau cara kita menjaga yang jadi tantangan adalah ketika keluar nanti dari kita selesai dari bulan Ramadan ini, gimana jaga semangatnya Ustaz? Betul Pak Bagja.
kita sudah mengetahui bahwasanya bulan Ramadan ini bulan yang penuh maghfirah, bulan suci gitu kan, di mana orang berlomba-lomba untuk beribadah ya. Bagaimana cara meningkatkan ketakwaan gitu. Nah sekarang gimana kalau misalkan sudah selesai Ramadan, gimana semangat ini tetap muncul gitu ya Pak Bagja ya? Ya betul, karena memang yang satu pastinya akan berbeda, tapi semangat ini jangan sampai kendor ketika bulan Ramadan ini selesai. Betul. Nah, yang harus kita jaga adalah yang pertama adalah bahwasannya kita harus siap menyisihkan apa? Menyisihkan sebagian harta kita, baik itu harian, misalkan kita niatkan dalam diri, diazamkan dalam diri untuk misalkan sedekah subuh atau pekanan di Jumat berkah atau di bulanan gitu kan. Setiap kita sudah menerima uang atau gaji gitu kan, kita bisa sisihkan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengingat. Mengingat apa? Mengingat bahwasannya rezeki yang diberikan oleh Allah ke kita itu ada titipan. Titipan siapa? Titipan orang lain sebagiannya, seperti itu. Itu ketika kita mengingat pastinya kita akan, oh ini ada titipan nih, berarti kita harus mengeluarkan gitu kan. Nah selanjutnya adalah kita kalau bisa mengikuti kegiatan-kegiatan sosial nih. ICM Amanah banyak nih kegiatan sosialnya, minimal mengikuti atau berpartisipasi. Ketika kita berpartisipasi atau mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, kita akan terus semangatnya muncul gitu. Seperti itu sih Pak. Mungkin ini biar yang nonton juga tahu nih sahabat Madani ini, kira-kira apa aja sih program sosial yang ada di ICM Amanah? Mungkin sedikit aja bisa dijelaskan. Program ICM Amanah ini banyak sekali Pak Bagja. Yang mungkin yang paling terkenal di ICM Amanah itu kan ada khitanan massal, terus bakti sosial, kesehatan, seperti itu ya. Yang paling ini adalah di berbagi sembako gitu kan, terus tali kasih. Bahkan kalau di Ramadan ini nih, yang Ramadan ini kan kita ada program sembako. Program sembako ini nanti ada 3 paket. Misalkan ada paket sembako sendiri, terus ada THR anak yatim dan iftar jama'i. Nah ini kita akan rencana di tahun ini tuh kita akan ada ICM buka bersama 500 anak yatim. Masya Allah. Nah, itu atau nanti kita akan membawa anak-anak yatim duafa itu THR anak yatim misalkan ke Ramayana itu bareng sama siswa-siswa ICM. Oh gitu, didampingi begitu didampingi ya. Oke. Wah ini menarik banget nih. Saya boleh ikutan nggak? Boleh Pak Bagja. Boleh sebagai donatur gitu. Betul. Ya. Siap. Seperti itu Pak Bagja. Oke. Berarti ini deh. Terakhir Ustaz, kalau misalnya nih sahabat Madani di rumah yang sedang menyaksikan mungkin, wah saya mau ikut berpartisipasi nih sama acaranya ICM Amanah, gimana caranya? Baik. Kalau untuk yang Ramadan ini kita sudah buat landing page sebetulnya. Nah di landing page itu kalau ayah, bunda, atau misalkan sahabat Madani yang mau mengikuti kegiatan program Ramadan ini, kita sudah siapkan landing page-nya atau langsung komunikasi dengan ICM Amanah sendiri. Nah di landing page itu sebetulnya itu udah langsung bisa donasi, langsung bayar pakai transfer apa aja, pakai QRIS kah, pakai transfer, pakai apalagi GoPay atau apalagi bisa lengkap. Semua, insya Allah lengkap Pak. Oke, sahabat Madani berarti nanti tinggal googling aja ICM Amanah, insya Allah sudah ada Instagramnya juga, di situ lebih gampang untuk komunikasi. Sip. Ustadz Arif terima kasih banyak untuk insight-nya hari ini. Semoga sahabat Madani dan kita semua mendapatkan semua keberkahan yang diberikan oleh bulan Ramadan ini. Dan kita punya semangat untuk bisa meraihnya begitu ya. Oke, kita ketemu lagi di episode nanti selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.